Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Langsung aja ya. Hari ini kita bakal membongkar habis sebuah operasi global yang luar biasa besar. Dan tahukah Anda, operasi raksasa ini sebenarnya bersembunyi tepat di balik pesan-pesan teks nyasar yang mungkin sering banget muncul di ponsel Anda. Dengan membedah berbagai sumber yang ada, kita akan memetakan sebuah anomali geopolitik di dunia nyata yang sejujurnya agak bikin geleng-geleng kepala. Semuanya bermula dari layar ponsel kecil di genggaman Anda hingga membentang ke sebuah wilayah yang seolah sama sekali tak tersentuh oleh hukum internasional. Oke, coba bayangkan situasi ini. Pernah nggak sih Anda lagi santai, tiba-tiba dapat pesan teks aneh dari nomor yang sama sekali nggak dikenal? Kayak sekedar sapaan ramah dari orang asing yang bilang mereka salah masukin nomor. Nah, usut punya usut, kebenaran di balik pesan-pesan nyasar itu bukanlah sekedar bot komputer biasa loh. Pesan-pesan itu ternyata adalah ujung tombak dari sebuah kerajaan fisik raksasa yang benar-benar dibangun di atas penderitaan dan perdagangan manusia. Coba lihat angka ini, 64 miliar dolar Amerika per tahun. Itu setara dengan ribuan triliun rupiah, dan ini bukan angka sembarangan. Menurut sumber-sumber yang kita pelajari, uang segunung inilah yang dicuri tiap tahunnya oleh sindikat kejahatan asal Tiongkok yang menjalankan penipuan persis seperti pesan-pesan nyasar tadi. Skala finansialnya tuh udah benar-benar menyamai pendapatan sebuah negara, dan semuanya diputar dalam sebuah mesin kriminal yang terorganisir dengan sangat rapi. Bagian 1. Di dalam pusat kejahatan terbesar di Asia. Di balik angka miliaran dolar yang fantastis tadi, ada tragedi kemanusiaan yang jadi bahan bakar utama dari operasi raksasa ini. Para penyelidik memakai satu istilah yang cukup bikin merinding untuk taktik perang psikologis ini, yaitu pig butchering atau jagal babi. Ini tuh bukan penipuan kelas teri biasa. Ini adalah proses yang sangat sistematis untuk ibaratnya menggemukkan kepercayaan korban dulu. Dikasih keuntungan palsu, dibikin merasa aman, dan pas korbannya udah lengah, barulah mereka disembelih secara finansial. Semua asetnya dikuras habis lewat aplikasi mata uang kripto yang ternyata 100% dikendalikan oleh sindikat tersebut. Terus, yang pasti bikin kita penasaran, gimana caranya mereka bisa dapat tenaga kerja sebanyak itu untuk operasi segila ini? Nah, disinilah kita belajar dari kesaksian Sidi, seorang penyintas asal Indonesia. Dia membeberkan cetak biru perdagangan manusia ini dengan sangat jelas. Jadi gini, orang-orang tak bersalah awalnya dipancing pakai janji manis pekerjaan desain grafis atau IT di luar negeri lewat iklan Facebook. Terus, mereka diterbangkan ke Laos. Sampai di sana, boro-boro kerja enak, paspor mereka langsung dilenyapkan dan mereka dikurung di dalam kompleks perkantoran dengan penjagaan super ketat. Di sanalah mereka secara sistematis diubah menjadi semacam budak penitian. Mereka dipaksa main aplikasi kencan buat nyari target dan menguras habis uang para pria Amerika. Kalau dipikir-pikir, ini gila banget kan? Masuk ke bagian 2, Sang Raja Segitiga Emas. Tentu pertanyaan terbesarnya adalah, siapa sih dalang yang sebenarnya mengendalikan kerajaan fisik seluas 39 mil persegi di Laos ini? Kenalkan, namanya Zhao Wei. Pria asal Tiongkok ini awalnya memanfaatkan latar belakang bisnis kasinonya di Macau dan Myanmar Utara. Lalu di tahun 2007, dia berhasil mencapai kesepakatan luar biasa dengan pemerintah Laos, hak sewa lahan selama 99 tahun. Nggak berhenti sampai di situ, jalan Zhao Wei untuk berkuasa makin mulus setelah sebuah peristiwa berdarah di tahun 2011 yang dikenal sebagai pembunuhan Mekong. Peristiwa ini melenyapkan panglima perang lokal bernama Nao Kam. Hilangnya sang rival ini ibarat karpet merah buat Zhao Wei untuk mendominasi penuh wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Zona Ekonomi Khusus Segitiga Emas atau GTSEZ. Tapi, tunggu dulu. Kita harus melihat wilayah ini secara objektif dari dua sisi. Di satu sisi, Zhao Wei selalu memposisikan dirinya sebagai pengusaha sah yang lagi ngebangun proyek pariwisata bergengsi. Dia bahkan bikin brosur investor yang mewahnya udah kayak perusahaan elit Fortune 500, dan dengan santainya bilang kalau sanksi yang diterimanya dari Amerika itu murni cuma taktik geopolitik aja. Tapi, di sisi lain, PBB dan penegak hukum internasional dengan tegas menyatakan kalau wilayah operasinya itu adalah pusat kejahatan masif transnasional. Kita di sini nggak memihak siapa-siapa ya, tapi perbedaan narasi yang sangat tajam inilah yang bikin anomali segitiga emas ini jadi super kompleks. Lanjut ke bagian 3. Narkoba, kasino, dan pencucian uang. Mari kita gali lebih dalam gimana wilayah ini diduga beroperasi sebagai mesin ekonomi gelap. Badan-badan narkotika internasional ternyata menemukan fakta yang benar-benar mencengangkan. Dari total 169 ton sabu yang disita di seluruh Asia Tenggara tahun lalu, tebak berapa persen yang asalnya dari kawasan segitiga emas ini? 82%. Mayoritas dari obat terlarang ini didistribusikan melalui jalur-jalur yang bermuara tepat di zona tersebut, sebelum akhirnya diselundupkan melintasi perbatasan menuju Thailand. Terus pertanyaannya, gimana caranya mereka membersihkan uang haram sebanyak itu?
Nah, menurut kantor PBB Urusan Narkoba dan Kejahatan, fasilitas kasino di zona tersebut, khususnya Kasino Kings Romans, ternyata bukan cuma tempat buat senang-senang. Kasino ini justru berfungsi sebagai titik nadi yang sangat kritis untuk pencucian uang. Jutaan dolar hasil bisnis gelap dicuci mulus lewat meja-meja judi, sehingga organisasi kriminal bisa memfasilitasi pelarian modal besar-besaran masuk ke dalam sistem keuangan global yang sah. Cerdik banget kan? Kita masuk ke bagian 4. Epidemi penipuan pig butchering. Sekarang kita balik lagi ke pusat-pusat penipuan berskala industri yang meledak pertumbuhannya waktu pandemi kemarin. Sumber-sumber kita mendeskripsikan ada sebuah kontradiksi yang cukup ngeri di sini. Kalau dilihat dari luar, fasilitas ini tuh sengaja didesain supaya kelihatan persis banget kayak kantor perusahaan teknologi raksasa. Terang, modern, komputernya canggih-canggih. Tapi realitas di baliknya, ini nggak lebih dari sekedar penjara berkerah putih. Kalau para pekerjanya gagal memenuhi kuota untuk memeras uang korban, ancamannya nggak main-main. Mereka bisa disiksa secara fisik atau dikunci di ruangan gelap tanpa dikasih makan selama seminggu penuh. Bagian 5. Perisai kedaulatan geopolitik. Hal ini pasti ngebawa kita pada satu pertanyaan pamungkas yang dari tadi mungkin udah muter-muter di kepala Anda. Kalau dunia udah tahu ada kejahatan masif di sana, kenapa polisi internasional nggak langsung dobrak aja pintunya dan tutup tempat itu? Jawabannya teman-teman, adalah temuk bata raksasa geopolitik yang kita sebut dengan masalah kedaulatan. Aturan main di hukum internasional itu sederhana banget, tapi super mengikat. Lembaga penegak hukum sehebat apapun, entah itu FBI dari Amerika, DEA, atau kepolisian Thailand, punya nol yurisdiksi. Mereka sama sekali nggak bisa bertindak di dalam wilayah Laos tanpa izin resmi dari negara yang bersangkutan. Terus kenapa pemerintah Laos nggak kasih izin penggerebekan? Nah, informasi ini yang bakal merangkum semuanya. Usut punya usut, pemerintah Laos ternyata memegang 20% saham kepemilikan di zona operasi tersebut. Ya, mereka melihat wilayah ini sebagai sumber pemasukan dan pembangunan ekonomi, serta cara untuk mendekat ke Tiongkok. Terus gimana peran Tiongkok? Sebagai kekuatan raksasa yang sebenarnya bisa banget menghentikan operasi ini besok pagi kalau mereka mau, Tiongkok untuk saat ini justru lebih memilih tutup mata. Wilayah tersebut dianggap melayani kepentingan strategis geopolitik mereka yang lebih luas. Jadi ya, status quo ini akan tetap dipertahankan dengan sangat aman. Di balik semua hitung-hitungan makro geopolitik dan uang miliaran dolar tadi, kita nggak boleh lupa untuk mengembalikannya ke realitas kemanusiaan. Coba dengar kata-kata Sidi, penyintas perdagangan manusia yang berhasil lolos. Dia bilang, saya masih takut karena tahun lalu teman saya bilang mereka terus mencari saya. Ketakutan ini bukan isapan jempol belaka. Ini adalah bukti nyata dari betapa panjangnya tangan sindikat tersebut. Mimpi buruk para korban ini terus berlanjut lama setelah mereka berhasil kabur dari segitiga emas karena jaringan kriminal raksasa ini seolah sama sekali nggak dibatasi oleh sekat-sekat negara. Sebagai penutup dari bedah materi kita kali ini, saya mau meninggalkan Anda dengan satu pemikiran yang mungkin akan bikin kita sedikit was-was. Dunia digital kita yang sangat terkoneksi ini ternyata punya sisi gelap yang luar biasa. Ia secara nggak sengaja telah memberdayakan pusat kejahatan fisik berskala raksasa untuk menjangkau masuk langsung ke dalam saku kita semua, tanpa hambatan sama sekali. Saat kejahatan transnasional bisa bersembunyi dengan aman di balik perisai kedaulatan dan kebuntuan hukum internasional, kita harus bertanya, apa harga sebenarnya dari konektivitas global kita ini? Dan yang lebih penting, siapakah yang akan jadi target mereka berikutnya? Terima kasih banyak sudah mengikuti analisis mendalam ini, dan sampai jumpa di pembahasan kita selanjutnya. Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Langsung aja ya. Hari ini kita bakal membongkar habis sebuah operasi global yang luar biasa besar. Dan tahukah Anda, operasi raksasa ini sebenarnya bersembunyi tepat di balik pesan-pesan teks nyasar yang mungkin sering banget muncul di ponsel Anda. Dengan membedah berbagai sumber yang ada, kita akan memetakan sebuah anomali geopolitik di dunia nyata yang sejujurnya agak bikin geleng-geleng kepala. Semuanya bermula dari layar ponsel kecil di genggaman Anda hingga membentang ke sebuah wilayah yang seolah sama sekali tak tersentuh oleh hukum internasional. Oke, coba bayangkan situasi ini. Pernah nggak sih Anda lagi santai, tiba-tiba dapat pesan teks aneh dari nomor yang sama sekali nggak dikenal? Kayak sekedar sapaan ramah dari orang asing yang bilang mereka salah masukin nomor. Nah, usut punya usut, kebenaran di balik pesan-pesan nyasar itu bukanlah sekedar bot komputer biasa loh. Pesan-pesan itu ternyata adalah ujung tombak dari sebuah kerajaan fisik raksasa yang benar-benar dibangun di atas penderitaan dan perdagangan manusia. Coba lihat angka ini, 64 miliar dolar Amerika per tahun. Itu setara dengan ribuan triliun rupiah, dan ini bukan angka sembarangan. Menurut sumber-sumber yang kita pelajari, uang segunung inilah yang dicuri tiap tahunnya oleh sindikat kejahatan asal Tiongkok yang menjalankan penipuan persis seperti pesan-pesan nyasar tadi. Skala finansialnya tuh udah benar-benar menyamai pendapatan sebuah negara, dan semuanya diputar dalam sebuah mesin kriminal yang terorganisir dengan sangat rapi. Bagian 1. Di dalam pusat kejahatan terbesar di Asia.
Di balik angka miliaran dolar yang fantastis tadi, ada tragedi kemanusiaan yang jadi bahan bakar utama dari operasi raksasa ini. Para penyelidik memakai satu istilah yang cukup bikin merinding untuk taktik perang psikologis ini, yaitu pig butchering atau jagal babi. Ini tuh bukan penipuan kelas teri biasa. Ini adalah proses yang sangat sistematis untuk ibaratnya menggemukkan kepercayaan korban dulu. Dikasih keuntungan palsu, dibikin merasa aman, dan pas korbannya udah lengah, barulah mereka disembelih secara finansial. Semua asetnya dikuras habis lewat aplikasi mata uang kripto yang ternyata 100% dikendalikan oleh sindikat tersebut. Terus, yang pasti bikin kita penasaran, gimana caranya mereka bisa dapat tenaga kerja sebanyak itu untuk operasi segila ini? Nah, disinilah kita belajar dari kesaksian Sidi, seorang penyintas asal Indonesia. Dia membeberkan cetak biru perdagangan manusia ini dengan sangat jelas. Jadi gini, orang-orang tak bersalah awalnya dipancing pakai janji manis pekerjaan desain grafis atau IT di luar negeri lewat iklan Facebook. Terus, mereka diterbangkan ke Laos. Sampai di sana, boro-boro kerja enak, paspor mereka langsung dilenyapkan dan mereka dikurung di dalam kompleks perkantoran dengan penjagaan super ketat. Di sanalah mereka secara sistematis diubah menjadi semacam budak penitian. Mereka dipaksa main aplikasi kencan buat nyari target dan menguras habis uang para pria Amerika. Kalau dipikir-pikir, ini gila banget kan? Masuk ke bagian 2, Sang Raja Segitiga Emas. Tentu pertanyaan terbesarnya adalah, siapa sih dalang yang sebenarnya mengendalikan kerajaan fisik seluas 39 mil persegi di Laos ini? Kenalkan, namanya Zhao Wei. Pria asal Tiongkok ini awalnya memanfaatkan latar belakang bisnis kasinonya di Macau dan Myanmar Utara. Lalu di tahun 2007, dia berhasil mencapai kesepakatan luar biasa dengan pemerintah Laos, hak sewa lahan selama 99 tahun. Nggak berhenti sampai di situ, jalan Zhao Wei untuk berkuasa makin mulus setelah sebuah peristiwa berdarah di tahun 2011 yang dikenal sebagai pembunuhan Mekong. Peristiwa ini melenyapkan panglima perang lokal bernama Nao Kam. Hilangnya sang rival ini ibarat karpet merah buat Zhao Wei untuk mendominasi penuh wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Zona Ekonomi Khusus Segitiga Emas atau GTSEZ. Tapi, tunggu dulu. Kita harus melihat wilayah ini secara objektif dari dua sisi. Di satu sisi, Zhao Wei selalu memposisikan dirinya sebagai pengusaha sah yang lagi ngebangun proyek pariwisata bergengsi. Dia bahkan bikin brosur investor yang mewahnya udah kayak perusahaan elit Fortune 500, dan dengan santainya bilang kalau sanksi yang diterimanya dari Amerika itu murni cuma taktik geopolitik aja. Tapi, di sisi lain, PBB dan penegak hukum internasional dengan tegas menyatakan kalau wilayah operasinya itu adalah pusat kejahatan masif transnasional. Kita di sini nggak memihak siapa-siapa ya, tapi perbedaan narasi yang sangat tajam inilah yang bikin anomali segitiga emas ini jadi super kompleks. Lanjut ke bagian 3, narkoba, kasino, dan pencucian uang. Mari kita gali lebih dalam gimana wilayah ini diduga beroperasi sebagai mesin ekonomi gelap. Badan-badan narkotika internasional ternyata menemukan fakta yang benar-benar mencengangkan. Dari total 169 ton sabu yang disita di seluruh Asia Tenggara tahun lalu, tebak berapa persen yang asalnya dari kawasan segitiga emas ini? 82%. Mayoritas dari obat terlarang ini didistribusikan melalui jalur-jalur yang bermuara tepat di zona tersebut, sebelum akhirnya diselundupkan melintasi perbatasan menuju Thailand. Terus pertanyaannya, gimana caranya mereka membersihkan uang haram sebanyak itu? Nah, menurut kantor PBB Urusan Narkoba dan Kejahatan, fasilitas kasino di zona tersebut, khususnya kasino Kings Romans, ternyata bukan cuma tempat buat senang-senang. Kasino ini justru berfungsi sebagai titik nadi yang sangat kritis untuk pencucian uang. Jutaan dolar hasil bisnis gelap dicuci mulus lewat meja-meja judi, sehingga organisasi kriminal bisa memfasilitasi pelarian modal besar-besaran masuk ke dalam sistem keuangan global yang sah. Cerdik banget kan? Kita masuk ke bagian 4. Epidemi penipuan pig butchering. Sekarang kita balik lagi ke pusat-pusat penipuan berskala industri yang meledak pertumbuhannya waktu pandemi kemarin. Sumber-sumber kita mendeskripsikan ada sebuah kontradiksi yang cukup ngeri di sini. Kalau dilihat dari luar, fasilitas ini tuh sengaja didesain supaya kelihatan persis banget kayak kantor perusahaan teknologi raksasa. Terang, modern, komputernya canggih-canggih. Tapi realitas di baliknya, ini nggak lebih dari sekedar penjara berkerah putih. Kalau para pekerjanya gagal memenuhi kuota untuk memeras uang korban, ancamannya nggak main-main. Mereka bisa disiksa secara fisik atau dikunci di ruangan gelap tanpa dikasih makan selama seminggu penuh. Bagian 5. Perisai kedaulatan geopolitik. Hal ini pasti ngebawa kita pada satu pertanyaan pamungkas yang dari tadi mungkin udah muter-muter di kepala Anda. Kalau dunia udah tahu ada kejahatan masif di sana, kenapa polisi internasional nggak langsung dobrak aja pintunya dan tutup tempat itu? Jawabannya teman-teman, adalah temuk bata raksasa geopolitik yang kita sebut dengan masalah kedaulatan. Aturan main di hukum internasional itu sederhana banget, tapi super mengikat. Lembaga penegak hukum sehebat apapun, entah itu FBI dari Amerika, DEA, atau kepolisian Thailand, punya nol yurisdiksi. Mereka sama sekali nggak bisa bertindak di dalam wilayah Laos tanpa izin resmi dari negara yang bersangkutan.
Terus kenapa pemerintah Laos nggak kasih izin penggerebekan? Nah, informasi ini yang bakal merangkum semuanya. Usut punya usut, pemerintah Laos ternyata memegang 20% saham kepemilikan di zona operasi tersebut. Ya, mereka melihat wilayah ini sebagai sumber pemasukan dan pembangunan ekonomi, serta cara untuk mendekat ke Tiongkok. Terus gimana peran Tiongkok? Sebagai kekuatan raksasa yang sebenarnya bisa banget menghentikan operasi ini besok pagi kalau mereka mau, Tiongkok untuk saat ini justru lebih memilih tutup mata. Wilayah tersebut dianggap melayani kepentingan strategis geopolitik mereka yang lebih luas. Jadi ya, status quo ini akan tetap dipertahankan dengan sangat aman. Di balik semua hitung-hitungan makro geopolitik dan uang miliaran dolar tadi, kita nggak boleh lupa untuk mengembalikannya ke realitas kemanusiaan. Coba dengar kata-kata Sidi, penyintas perdagangan manusia yang berhasil lolos. Dia bilang, saya masih takut karena tahun lalu teman saya bilang mereka terus mencari saya. Ketakutan ini bukan isapan jempol belaka. Ini adalah bukti nyata dari betapa panjangnya tangan sindikat tersebut. Mimpi buruk para korban ini terus berlanjut lama setelah mereka berhasil kabur dari segitiga emas, karena jaringan kriminal raksasa ini seolah sama sekali nggak dibatasi oleh sekat-sekat negara. Sebagai penutup dari bedah materi kita kali ini, saya mau meninggalkan Anda dengan satu pemikiran yang mungkin akan bikin kita sedikit was-was. Dunia digital kita yang sangat terkoneksi ini ternyata punya sisi gelap yang luar biasa. Ia secara nggak sengaja telah memberdayakan pusat kejahatan fisik berskala raksasa untuk menjangkau masuk langsung ke dalam saku kita semua, tanpa hambatan sama sekali. Saat kejahatan transnasional bisa bersembunyi dengan aman di balik perisai kedaulatan dan kebuntuan hukum internasional, kita harus bertanya, apa harga sebenarnya dari konektivitas global kita ini? Dan yang lebih penting, siapakah yang akan jadi target mereka berikutnya? Terima kasih banyak sudah mengikuti analisis mendalam ini, dan sampai jumpa di pembahasan kita selanjutnya.